Karena konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya. Nanti yang menilai secara ilmu hukum itu kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Ya. Judicial review kan itu basisnya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, itu kan begitu konsekuensinya. Iya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon. Bukan, ya, oleh karena itu harus dijawab yang mulia. Ya itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, terserah pemerintah. Jadi dalam perspektif hukum, mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Halo, kembali bersama saya Dr. Fernandes Sarung, masih dalam sesi Oral Talks. Kali ini saya ingin menyoroti sehubungan dengan pernyataan Egy Sujana ya, tentang Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagi saya ini cukup menggeliti. Kenapa? Karena Pancasila ini sering kali saya katakan ya, sudah begitu lama dasarnya diletakkan, ya kan, dan hampir 1 abad ini kita masih memperdebatkan, masih saja belum benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan spiritualitas bangsa Indonesia. Nah, tetapi tidak menjadi masalah, kita akan selalu membahas Pancasila ini ya. Nah, di waktu yang lalu Egy Sujana mengutarakan ya pemahamannya tentang Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dia mengatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya hanya berkaitan dengan agama Islam. Karena menurut Egy Sujana bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya ada di dalam Islam. Di agama yang lain tidak ada. Jadi jika saja Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2017 ini disahkan, ini berarti menurut Egy Sujana ya, menurut Egy Sujana berarti agama lain itu harus ditolak karena tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, sekarang kita coba membahas dulu ya tentang Perpu nomor 2 tahun 2017 ini ya, sebagai pengganti atas Undang-Undang nomor perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 ya, tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, ini sebetulnya mencuat ketika Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 ini tentang organisasi kemasyarakatan itu direncanakan ya, waktu itu direncanakan ya melalui Menko Polhukam Pak Wiranto waktu itu
bahwa pemerintah akan mengubah ya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dengan Perpu ya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, menurut pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini tentang organisasi kemasyarakatan itu perlu direvisi, kemudian diubah karena mengingat gejolak di tengah-tengah masyarakat tentang banyaknya organisasi-organisasi masyarakat yang bertindak hampir saja sama seperti pemerintah begitu. Padahal mereka hanya ormas, ya. Saya sebut saja langsung misalkan ormas HTI, ya kan, itu kan sudah dibubarkan, ya kan. Kemudian FPI, ya, itu benar-benar menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena semua ini kan ormas, organisasi masyarakat, bukan pemerintah. Tetapi sikap dan perilakunya semacam pemerintah saja yang memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat, ya kan? Nah, masyarakat kita ini heterogen, multikultural, ya, multi agama. Jadi itu yang harus dipahami sehingga pemerintah itu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ya dengan mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Nah, disinilah yang menjadi titik awal mengapa Egy Sujana ya sampai diperhadapkan dengan pengadilan karena mengatakan ujaran yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa ketika Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini disahkan menurut Egy Sujana, itu berarti semua ajaran ya, semua paham yang bertentangan dengan Pancasila itu harus ditolak di NKRI. Nah, menurut Egy Sujana lebih lanjut mengatakan bahwa jika ini disahkan, maka dengan sendirinya agama-agama lain itu ya harus tidak diakui karena bertentangan dengan Pancasila. Ya, karena Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini di situ sudah jelas merinci larangan-larangan ormas ya untuk bertindak. Nah, yang membuat Egy Sujana ini kebakaran jenggotnya ya karena di situ Perpu Nomor 2 Tahun 2017 mengatakan ya ormas dilarang menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu memang tidak secara terperinci menunjukkan larangan-larangan ya. Kemudian persoalan pengertian paham ya ajaran yang bertentangan dengan Pancasila itu hanya dijelaskan secara sempit di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang lalu ya, hanya terbatas pada ajaran ateisme ya, marxisme, kemudian Leninisme ya. Nah, padahal ya menurut pemerintah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kata lain, ajaran atau paham apapun yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak diakui. Nah, sekarang atas dasar larangan ini maka kenalah FPI. Nah, kita sudah tahu ya, Egy Sujana ini kan pemikirannya sepaham dengan Rizik Syihab itu kan, Felix Xiao dan yang lain-lain. Makanya dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini ya sudah agak risih dirasanya ya. Artinya sudah tidak bebas lagi tuh FPI untuk seperti yang lalu-lalu bertindak seenak perutnya saja ya, kayak pemerintah saja mau mengatur-ngatur masyarakat. Nah,
Jadi dalam hal ini, kalau saya lihat dari apa yang diujarkan ya melalui penggunaan bahasa, di situ saya melihat bahwa Egy Sujana ini sebetulnya lebih kepada mempertahankan ajaran keagamaannya begitu. Lebih kepada itu sebetulnya ya. Mungkin saya meyakini bahwa Egy Sujana itu di waktu yang lalu dia paham itu tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Dia sangat paham, tetapi karena, nah ini dia, karena ya entah ajaran dari mana datangnya, ya sikap dan perilaku berubah, dan itulah manusiawi seperti itu. Ya, nah, tetapi yang paling penting di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Egy Sujana ini justru yang saya anggap bertentangan, ya, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Bertentangan, sangat bertentangan dengan mengatakan bahwa jika Perpu nomor 2 tahun 2017 disahkan, maka dengan sendirinya agama lain itu harus ditolak atau tidak diakui di NKRI. Yang diakui hanyalah agama Islam. Nah, di sini kan ada cacat berpikir dari saudara Egy Sujana ini kan. Nah, coba kita melihat videonya lebih dulu ya. Nah, kita melihat videonya lebih dulu. Jadi dalam perspektif hukum, mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi. Oke, baik, saya potong dulu ya. Dia katakan dari perspektif hukum saya berbeda dengan yang lain. Ya, jangan membawa perspektif hukum. Ya, perspektif hukum itu apalagi kita kaitkan dengan hukum positif, ya, iya, tidak. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan. Bahkan hukum-hukum yang ada di Indonesia itu didasarkan pada Pancasila. Jadi tidak bisa kita mau katakan bahwa dari perspektif hukum lalu kita mau bahas Pancasila. Bagaimana itu kalau buah, ranting, dahan, pohon, batangnya ya mau mengoreksi akarnya? Gimana itu begitu? Ya terbalik. Ya lanjut. Ajaran dari Pancasila yang pertama ketuhanan Maha Esa itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, di sini Egy Sujana mengatakan bahwa sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu sejalan dengan tauhid. Sejalan dengan tauhid ya dalam ajaran agama Islam. Nah, yang saya ingin pertanyakan ke saudara Egy Sujana, apakah Anda memahami ajaran agama lain sehingga Anda dengan leluasanya mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya ada di Islam, ya. Lalu 5 agama yang lainnya Anda tidak pahami, dan memang itu yang terjadi. Anda tidak mau memahami ajaran agama lain, ya, khususnya 5 agama lain yang diakui di Indonesia. Ini yang menjadi persoalan bagi Anda. Anda hanya berdiri di dalam rumah Anda sendiri, lalu kemudian melihat dari jauh rumah orang lain, lalu mengomentarinya tanpa melihat isi di dalamnya. Ya, Anda mengatakan bahwa ini hanya ada di dalam Islam. Ya, jadi yang pertama saya ingin katakan bahwa Anda tidak mau atau tidak bersedia memahami ajaran agama yang lain. Ya, khususnya 5 ajaran agama yang lain itu yang diakui di Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ke-5 agama lain itu ketika diperhadapkan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, itu mereka menolaknya? Saya sangat yakin mereka pasti mengakuinya. Ya, kenapa? Pertama harus kita sepakati bahwa yang namanya ajaran keagamaan itu adalah hal yang mutlak, ya, tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau ya, tidak. Artinya apa? Ketika ditawarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinannya, pastilah dia tolak. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah ketika dihadapkan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, 5 agama yang lain itu menolak? Coba tanya-tanya dulu, Pak Egy Sujana. Ya. Jangan hanya berada di dalam tempurung Anda, lalu Anda seenaknya saja ngomong di situ. Ya. 5 agama lainnya itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama yang ingin saya katakan, ya.
Yang kedua, persoalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu punya nilai historis, ya, punya nilai historis yang benar-benar luar biasa. Itu diawali ketika rumusan Pancasila itu dilahirkan, ya, dilahirkan itu pada tanggal 22 Juni 1945, ya. Nah, itu pun, ya, rumusan itu pun itu melalui sebuah proses silang pendapat antara golongan nasionalis Muslim dan golongan nasionalis sekuler. Nah, golongan nasionalis sekuler ini Bung Karno dan Bung Hatta, ya. Nah, tetapi karena melalui kesepakatan sehingga rumusan Pancasila itu dilahirkan, ya, pada tanggal 22 Juni 1945 itu, yang oleh Muhammad Yamin menyebutnya dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, isi sila pertama itu masih menunjukkan klausa seperti ini. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ada 7 kata ini, ya. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, tepat di mana Bung Karno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Beberapa jam kemudian, ya, masih di hari yang sama, hari penyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa jam kemudian Bung Karno masih berpikir, merenung lagi. Beliau merenungkan khusus untuk klausa sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa, ditambah dengan 7 kata itu, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat sesuai kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Itu beliau renungkan lagi. Bayangkan itu, baru saja merdeka, baru saja dinyatakan proklamasi kemerdekaan, beliau kembali merenungkan. Kenapa seperti itu? Karena beliau sangat memahami kondisi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang majemuk. Jadi beliau kembali merenungkan klausa sila pertama itu, ya. Beliau betul-betul secara mendalam, komprehensif, jauh ke depan, bahwa ini harus diganti, ya. 7 kata ini harus dibuang. Kenapa? Karena itu terlalu mengacu kepada agama tertentu. Sementara kita berjuang ini dan sangat nyata, semua golongan, semua agama, kelompok, suku itu betul-betul berjuang bersama-sama untuk merebut kemerdekaan. Sehingga Bung Karno setelah melakukan perundangan itu, beliau menemui Bung Hatta. Kemudian mereka berdiskusi tentang klausa sila pertama ini. Lalu kemudian mereka sepakat untuk, ya, menemui golongan nasionalis Muslim ini. Nah, memang awalnya ketika mereka mengutarakan pemahaman ini, itu mereka Bung Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta itu mendapat penolakan. Nah, tetapi lagi-lagi melalui musyawarah mufakat. Nah, inilah pentingnya nilai Pancasila tentang sila keempat ini, ya, musyawarah mufakat ini. Akhirnya golongan nasionalis Muslim ini setuju untuk melakukan perubahan terhadap klausa sila pertama. Nah, sehingga keesokan harinya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu langsung mengadakan pleno untuk melakukan perubahan dengan membuang 7 kata dalam sila pertama, sehingga yang sisa hanyalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dari sini saja, nilai historis ini saja Anda sudah harus paham, ya. Kita semua nih di bangsa ini harus paham bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, bukan hanya berarti Tuhannya saya, Tuhannya kamu lain. No, ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Soekarno adalah sila yang menunjukkan bahwa di atas segala sesuatunya ada yang namanya pengontrol kuasa, ada yang namanya segala sumber kuasa, ada yang namanya Sang Maha Kuasa yang mengatur kosmos ini. Itu maksudnya Bung Karno, Pak Egi.
sampai dia harus merenungi itu kembali dan akhirnya diubah. Karena beliau sangat paham ke depannya ini keberagaman itu harus tetap terjaga. Hidup berdampingan dalam kebinekaan harus tetap terjaga. Sehingga betul-betul disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan Anda pahami secara dangkal seperti itu. Ya, saya sangat yakin karena Anda adalah seorang akademisi, seharusnya yang berpikir yang objektif, ya. Tetapi ya saya maklum, Anda sudah tidak bisa berpikir objektif. Kenapa? Karena Anda sudah mabuk dengan agama. Ya, saya tahu persis itu orang mabuk bagaimana. Ya, tanya-tanya saja kalau orang di Makassar itu gimana itu yang namanya mabuk itu, aduh, ya. Jadi orang mabuk itu sudah tidak mau tahu dengan orang lain. Merasa diri paling besar, paling benar. Ya, makanya seenaknya saja dia mau berbuat. Itu orang mabuk. Tidak mau tahu dengan yang lain. Itu orang mabuk itu. Jadi kalau Anda mabuk agama ya begitu. Yang namanya objektivitas hilang. Kasihan akademisi kita kalau seperti itu. Ya, kasihan sekali. Jadi coba pahami ini bahwa nilai dari sila Pancasila yang pertama itu ya bukan berarti Tuhanku lain dengan Tuhanmu, tetapi satu yang bisa mengikat semua agama yang diakui di Indonesia itu satu yang mengikatnya, yaitu pemahaman bahwa di atas segala sesuatunya ada Sang Maha Kuasa yang mengatur ini. Nah, yang berbicara tentang Sang Maha Kuasa, semua kita sudah paham tuh. 6 agama yang diakui resmi di Indonesia itu memahami itu, bahwa ada Sang Maha Kuasa, artinya ada yang lebih berkuasa daripada kita ini sebagai manusia. Begitu. Tidak hanya berbicara dibilang Allah SWT, Tuhan Yesus, ya, Sang Buddha dan seterusnya. Tidak hanya seperti itu. Itu berbicara internal. Tapi kalau berbicara dalam konteks kebinekaan, maka pemahaman yang dipakai untuk sila pertama itu adalah pemahamannya Bung Karno. Itu yang harus dipahami, ya. Yang harus dipahami. Nah, coba. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi Nah, ya, Anda sudah mengatakan sendiri ya. Pengetahuan saya mungkin terbatas ya, memang terbatas ya, khususnya dalam hal historisitas Pancasila ini. Termasuk akarnya Pancasila terbatas. boleh diuji secara intelektual. Tidak perlu diuji secara intelektual. Ya, karena Anda sudah mengakuinya sendiri. Kalau dari segi ilmu hukum ya kita sudah tahu, Anda profesor di bidang hukum, ya. Tetapi ketika mengutarakan sesuatu yang kita sadari kurang memahaminya, ya jangan diutarakan di depan publik seperti itu, Pak Egi. Coba ya, Anda adalah orang tua saya begitu. Jadi coba Anda betul-betul memahami bahwa bangsa ini sudah 76 tahun berdiri, ya. Yang patut kita pikirkan itu adalah bagaimana generasi kita ke depannya gitu. Coba lihat bangsa-bangsa Eropa pada secara khusus ya. Di Asia seperti misalkan taruhlah Cina misalkan. Mereka sudah berbicara tentang luar angkasa gitu. Kita di Indonesia ini hanya berbicara tentang tataran permukaan bumi. Semacam ayam begitu yang menggaruk-garuk di atas permukaan bumi, bertengkar hanya masalah agama dan seterusnya. Politik dan seterusnya ini apa begitu, bagaimana bisa berkembang, kemudian ini semua dikonsumsi oleh anak-anak kita, ya kan, kasihan begitu. Jadi coba mari kita belajar, itu semakin tua itu semakin benar-benar bijak begitu ya. Jangan masa ini terus yang kita mau bahas kan. Seharusnya yang kita bahas itu adalah bagaimana ini generasi betul-betul memiliki ilmu dan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan di masa depan. Begitu. Ini kita masih berbicara tentang perbedaan agama. Sudah lama sekali itu berlalu begitu. Dan itu sudah dicakup semua, termaktub di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kesediaan kita semua ini, semua bangsa di Indonesia, individu-individu di Indonesia bersukarela untuk menerapkan atau mengamalkan nilai Pancasila. Itulah yang membuat bangsa ini maju, ya.
Kalau mau persoalan agama yang mau dibahas, tidak ada habis-habisnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa persoalan agama itu persoalan keyakinan dan itu mutlak. Iya, ya, tidak seperti itu dia, tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi marilah kita menjalankan keyakinan agama masing-masing itu, ya, sesuai dengan iman kita begitu. Jangankan 6 agama ini, jangankan 6 agama yang diakui di Indonesia ini ya, aliran kepercayaan pun itu juga patut kita hargai. Kenapa? Satu poinnya bahwa mereka itu manusia bukan binatang. Menghargai sesama manusia itu jauh lebih penting daripada harus menghargai agamanya. Ya. Sebab agama ini buatan manusia saja yang tidak menjadi awal permulaan manusia diciptakan. Itu kita harus memahami seperti itu supaya ketika kita bisa berpikir jauh ke belakang itu menjadi dasar kita untuk melesat maju ke depan. Jangan urusan agama saja mau dipertentangkan ya. Makanya coba buang sudah itu miras itu ya, supaya jangan mabuk itu. Buang itu miras agama. Supaya jangan mabuk agama ya. Kalau secara filosofi saya ingin menyarankan bahwa marilah kita bersama-sama memikirkan kematian. Sebab di dalam kematian itu semua sudah menjadi sama. Ya. Siapa yang bisa menyangkal bahwa manusia itu semuanya akan mati? Kalau sudah mati selesai. Jadi apalah yang kita mau kejar-kejar tuh di dunia ini? Tidak ada. Yang perlu kita lakukan di dunia ini hanya memperbaiki. Begitu. Mengarahkan, membimbing ke arah yang lebih baik. Jadi kita semua tetap mesti belajar tentang Pancasila, ya, historisnya, kemudian akarnya, ya, supaya ini menjadi pembelajaran bagi generasi kita ke depan bahwa ideologi kita itu sudah ada, dasar negara kita sudah ada, spiritualitas bangsa kita sudah ada, apa namanya, Pancasila, ya. Tidak mudah itu yang namanya Pancasila lahir. Bung Karno berkata, ya, saya tidak menciptakan Pancasila. Saya hanya berupaya untuk menggali tradisi budaya bangsa ini. Apa tradisi budaya bangsanya? Bung Karno saat itu bahwa masyarakatnya hidup secara bersama-sama, mengenyampingkan yang namanya perbedaan-perbedaan dan bersama-sama merebut kemerdekaan. Ya, nilai sosial budaya yang diperjuangkan. Itulah menjadi akar, ya, akar historis bangsa kita. Akar historisnya. Sehingga apa? Itu kata Bung Karno, saya keluar dengan membawa 5 mutiara. Coba bayangkan tuh. Itu diutarakan Bung Karno ketika dalam sidang BPUPK yang pertama. Itu punya nilai historis, Pak Egy, ya. Termasuk yang ada di belakangnya dalam video ini semua ini ya. Kemudian saudara Felix Yao ya. Coba tuh, jangan lagi ini hal-hal yang begini yang mau dibahas ya. Ketinggalan jauh kita ini. Ya, ketinggalan jauh. Jadi dasar sudah ditetapkan, sudah ditanamkan, ditancapkan. Nah, sekarang kita sisa membawa batu-batu bata itu dan bahan-bahan yang terkait untuk membangun rumahnya tuh. Jadi orang sudah selesai sampai pengatapan, kita masih berbicara tentang pondasi. Aduh. Ya. Jadi jangan mabuk-mabuk agama, buang miras agama itu. Kalau saya mau jujur mau ingin katakan bahwa yang paling pertama masuk di Nusantara itu justru agama Buddha. Itu sebelum Masehi mereka sudah ada di Nusantara kalau mau tahu. Tapi apakah mereka pernah mau berdebat tentang agama? Siapa yang duluan, siapa yang benar dan seterusnya? Tidak ada. Karena mereka tahu persis tradisi nilai kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia saat itu. Ya. Nah, demikian komentar saya dan terima kasih Anda telah menyimak. Salam Pancasila.